Selamat pagi dan salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pagi ini diambil dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34 dengan tema makna perjamuan kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan orang percaya. Karena perjamuan kudus adalah sebuah peristiwa penting untuk mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai tebusan bagi dosa manusia. Dan semua orang percaya melakukan perjamuan kudus di gerejanya masing-masing. Ada yang melakukan 1 kali dalam 1 bulan, bahkan ada juga yang mungkin melakukannya setiap minggu. Demikian juga dengan jemaat yang ada di Korintus. Mereka juga melakukan perjamuan kudus. Namun, jemaat di Korintus telah mengabaikan esensi dari perjamuan tersebut. Mereka tidak lagi melakukan perjamuan sebagai pengikat kasih persaudaraan. Tidak lagi mengingat kebersamaan, yang ada hanyalah mementingkan diri mereka sendiri. Terjadi jurang pemisah di antara mereka, sehingga perjamuan yang mereka lakukan bukan sebagai pemersatu antar sesama jemaat, tetapi sudah terjadi perpecahan. Itu sebabnya Paulus dengan keras menegur mereka. Di ayat kedua, Paulus memuji mereka, tapi di ayat 17, Paulus tidak lagi memuji mereka, tetapi mencela mereka karena cara dan sikap mereka melakukan perjamuan dengan salah. Dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ayat 20-21. Di sini jelas sikap mementingkan diri sendiri sangat menonjol sekali. Mereka yang kaya tidak mau menunggu anggota jemaat yang lain yang adalah jemaat yang tidak punya. Di antara mereka tidak lagi saling memerhatikan, tidak lagi saling mengasihi, dan tidak ada lagi saling berbagi. Yang ada hanyalah sifat egois mereka. Perjamuan yang mereka lakukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Itulah sebabnya Paulus kembali menegur mereka dengan mengatakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Ayat 22. Selanjutnya di ayat 23-29, Rasul Paulus mengingatkan mereka kembali akan cara dan esensi dari perjamuan kudus. Di sini Paulus menjelaskan awal mulanya perjamuan kudus kepada mereka dan bagaimana caranya perjamuan itu dimulai. Ayat 23. Kemudian Paulus memulai menjelaskan bahwa ketika mereka makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dan minum anggur yang merupakan lambang darah Kristus, adalah untuk mengingat akan pengorbanan Yesus, menjadi peringatan akan aku. Ayat 24-25. Dan ketika mereka makan dan minum tubuh dan darah Kristus, berarti menyatakan persatuan dengan Kristus. Selain sebagai pengingat akan pengorbanan Kristus, perjamuan kudus juga sebagai pemberitaan akan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat 26. Paulus juga menjelaskan kepada mereka bahwa sebelum mereka menerima roti dan cawan, mereka harus mengoreksi diri. Artinya, jika ada kesalahan atau dosa, harus dibereskan terlebih dahulu. Jika ada dendam, perselisihan, juga harus diselesaikan. Setelah itu baru boleh menerima perjamuan kudus. Ayat 27. Maka dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 28. Inilah esensi dari perjamuan kudus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya harus benar-benar memahami makna perjamuan kudus agar tidak mendatangkan dosa dan hukuman bagi dirinya sendiri. Aplikasinya, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana selama ini kita memaknai perjamuan kudus tersebut? Apakah kita sama dengan jemaat di Korintus
Ingat, perjamuan kudus adalah sebagai pengingat akan pengorbanan Yesus. Perjamuan kudus adalah mempersatukan orang-orang percaya dengan Yesus, mempersatukan jemaat, dan mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.